Seorang perempuan yang menolak lamaran pria. Akibat yang diterima adalah guna-guna. Guna-guna oleh sang mantan akibat ditolak lamarannya. Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Ervina, kelahiran tanggal 2. Korban guna-guna. Sulit mendapatkan jodoh. Konon, Ervina selalu didatangi sosok jin setiap malam Selasa. Apakah karma buruk ini akan terus berlanjut? Roy, Goldie kenapa? Goldie bergerak lagi, Evan. Tampaknya Goldie ingin memberitahu sesuatu loh. Apa, Roy? Fenomena supranatural. Perempuan itu kenapa? Saya melihat banyak makhluk halus di tubuh dia. Roy, kita harus sana. Baik. Ya kenapa, Roy? Ya kenapa, Roy? Saya merasakan ada banyak makhluk halus di tubuh dia, Evan. Mbak, sadar, Mbak, sadar, Mbak. Mbak. Kenapa saya ada di sini? Tadi kita ngeliatin Mbak lagi menari tapi Banyak makhluk halus. ya kelihatan seperti kesurupan. Saya merasakan banyak makhluk halus di tubuh kamu. Kalau memang ada sesuatu yang ingin Mbak ceritakan, Mbak nggak boleh sungkan. Jujur aja, ada Roy di sini mungkin kita bisa bantu. Mbak mau cerita? Oke, kita cari tempat. Baik. Ayo, kita duduk sini aja. Semua ini berawal sejak saya umur 14 tahun. Vina, ada apa, Nak? Vina. Sepertinya Vina kerasukan, Bu. Saya udah gak kuat. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Roy mungkin bisa bantu di sini. Kejadian ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Karena sakit hati, orang banyak melakukan sesuatu yang berbau spiritual. Saya mau nanya, kenapa sampai kamu ngalamin hal-hal semacam ini? Saya nggak tahu. Awalnya hidup saya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba semuanya berubah drastis seperti ini. Saya merasa ada seseorang yang tidak menyukai kamu. Mungkin karena ini ada urusan cinta sama kamu. Saya melihat dan mencium. Ini adalah mantan kamu. Kamu kemana jam segini baru pulang? Pacaran terus kamu? Vina tuh baru datang. Udah diomelin aja. Lagian Vina cuma kerja kelompok kok, nggak ngapa-ngapain. Ya Om, Vina sama saya. Diam kamu.
Saya nggak bicara sama kamu. Masuk. Bapak kenapa sih? Kok jadi kasar gini? Maaf Pina, lebih baik kita putus. Kamu jangan datang lagi kemari ya. Ingat itu. Udah benci sama Bapak. Mau kemana kamu? Mantap. Ayo Pina, makan yang banyak ya. Bu, kamu kenapa, Vin? Pina. Bapak, udah cepet. Sekarang Bapak pergi panggil orang korban. Ayo, cepet Bapak pergi. Iya, Bu. Pina. Anak bapak sama ibu kerasukan jin binatang. Gimana cara ngusir jinnya, Pak? Hanya dengan ini, guci ini berisi air jara lumpi. Air jara lumping ini harus setiap hari diminumkan kepada anak. Kalau tidak, maka kerasukan akan bertambah. Kalau airnya habis, gimana, Pak? Kalau airnya habis gimana Pak? Kalau airnya habis, bapak harus ambil di makam keramat sana. Waktu itu pas saya baru tamat SMP, ada cowok yang ngelamar saya. Tapi saya tolak. Karena saya mau melanjutkan pendidikan. Dia marah. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah mau ketemu saya lagi. Dia orang yang membuat hidup kamu seperti ini sekarang. Kamu ngapain kesini malam-malam? Kedatangan aku kesini mau ngelamar kamu, Vina. Aduh, kamu tuh nggak ngerti-ngerti ya. Aku kan udah bilang aku nggak mau nikah sama kamu. Tenang. Aku juga nggak buru-buru kok. Kalau tahun depan gimana? Kamu mau kan? Aku nggak mau. Kamu berani ya datang lagi? Maaf Pak, kedatangan saya malam-malam kesini mau ngelamar Vina Pak. Melamar? Kamu tahu anak sini masih SMP, masih kecil. Sana pergi. Pak, tapi niat saya tulus Pak. Udah pergi sana, udah diusir juga. Awas kamu Vina, aku nggak akan pernah melupain kejadian ini. Aku akan buat hidup kamu menderita. Pak, saya dendam dengan seorang wanita. Saya ingin dia menderita seumur hidup. Bungkusan apa ini? Ini gaun putih Pak, kado untuk dia. Ini. Goreskan tangan kamu di wadah itu. Tuliskan kemarahanmu. Kamu akan menderita selamanya. Berikan gaun ini pada wanita yang sudah membuat kamu menderita. Kita lihat saja nanti. Hidupnya dia akan selalu menderita. Apa ini? Ini pasti kado dari pacarnya si Pina lagi. Biar aku simpan saja di dalam lemari. Selamat ya Vina. Sebentar lagi kamu pasti menderita. Gaun. Tapi kok gaun ini bau melati ya? Beda banget sama Bapak. Ini siapa nih? Wangi lagi, bau melati. Bagus juga nih. Aku mau cobain ah. Bu, ini baju siapa? Ibu juga nggak tahu. Tadi ibu temukan di depan pintu kado ini. Ibu pikir ini hadiah buat kamu. Terus gaunnya bagus, harum lagi. Vina, kamu kenapa? Enggak, Bu. Vina nggak apa-apa. Kayaknya tadi Vina salah lihat aja. Bu, kenapa sih? Kok leher Vina sakit ya?
Leher kamu sakit. Kenapa, Nak? Nggak tahu. Ada apa, Bu? Nggak tahu, tiba-tiba dia kesakitan nih. Vina, istighfar. Aku akan terus dendam sama gadis ini. Vina, Pak, cepet panggil Pak Ustadz, Pak. Ayo cepet. Iya, Bu. Iya, Bu. Cepet. Vina, ya Allah, istighfar sayang. Vina, ini Ibu. Vina. Sakit. Sepertinya gaun ini penyebab anak saya kerasukan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kenapa dengan anak saya? Jiwanya Vina dirasuki oleh jin. Ada yang memberikan guna-guna pada gaun itu. Hendrawan, maafkan Bapak sudah berbuat kasar sama kamu. Tolonglah Hendrawan, kasihan anak saya Vina. Kamu jangan suka main-main ilmu hitam. Itu bahaya, Nak. Oh, maksud Bapak saya yang mengguna-gunai anak Bapak? Pak, dengar ya. Anak Bapak kayak gitu karena karma dia sendiri, bukan karena saya. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Semenjak saya sering kesurupan, Bapak jadi melarang saya dekat sama laki-laki. Ya, mungkin karena itu saya jadi bawaannya emosi sama Bapak. Jadi sering berantem. Itu karena pengaruh dari banyaknya spirit di tubuh kamu, Vina. Saat saya memulai pacaran dengan laki-laki, selalu saja putus. Mereka takut karena melihat wajah saya yang sering berubah-ubah. Katanya wajah saya serem. Aku mau kamu tahu seluruh isi hati aku saat ini. Aku selalu sayang sama kamu. Sekarang aku mau ngelamar kamu. Jangan sentuh aku. Pergi kamu. Banyak usaha yang Bapak dan Ibu lakukan untuk menolong saya. Tapi tidak ada hasilnya. Dari semua kejadian yang sudah kamu alami, apa pernah kamu merasakan jatuh cinta? Pernah. Maaf banget. Hati dong. Wahyu, Vina. iya Vin, gimana tawaran aku? Kamu aku anterin. Waalaikumsalam. Vina, siapa dia? Oh ini Mas Wahyu. Vina sudah saya mau nikahkan dengan Rudy. Rudy, Vina. Vina lebih cocok dengan Rudy daripada kamu. Udah deh, gak usah jodohin aku sama siapapun. Aku gak mau nikah. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu gak ke rumah saya, gak akan ada kejadian seperti ini. Tenang. Kalau saya boleh tahu itu air apa ya, Bu?
Air ini namanya air jarah kuda lumping. Vina ini sudah diguna-guna dan dirasuki oleh jin yang bergolongan binatang. Kalau saya boleh saran, lebih baik ibu sama bapak jangan percaya sama hal kayak gitu. Kalau misalkan percaya itu namanya musyrik, Pak. Kamu itu jelas ngajarin saya ya? Udah Pak, jangan marah-marah. Nanti bisa ribut. Sana pergi! Pergi! Baik Pak, Bu. Assalamualaikum. Gini Vin, kamu tuh harus bisa yakinin diri kamu sendiri. Makhluk halus yang ada di badan kamu ini, itu juga pasti akan pergi kok. Jadi kamu tuh nggak perlu namanya percaya sama air jarah kuda lumping lah, air apapun itu deh. Ngapain juga sih dipercaya? Kamu itu hanya perlu lebih percaya sama Tuhan dan lebih mendekati diri sama Allah. Kamu orangnya baik banget ya, Mas. Gini Vin, aku bakalan ada terus untuk kamu. Itu janji aku. Makasih ya, Mas. Iya. Bu, tadi Vina di kamar mandi melihat sosok menyeramkan, Bu. Vina takut. Vina, kamu nggak usah takut ya. Kan sudah ada ibu sekarang di samping kamu, ya? Bu, kayaknya tuh Vina diguna-guna ya. Apa Mas Hendrawan yang ngelakuin ini ke Vina? Kalau kita cari Mas Hendrawan, menurut Ibu gimana? Assalamualaikum. Oh, permisi. Iya. Waalaikumsalam. Ini benar rumahnya Mas Hendrawan? Iya. Kalian siapa ya? Saya Vina. Ini ibu saya, temannya Mas Hendrawan. Vina? Oh, jadi kamu yang namanya Vina ya? Mantan Mas Hendrawan yang dulu campakan dia. Asal kamu tahu ya, gara-gara kamu hidup saya jadi nggak bahagia. Mas Hendrawan itu kejar-kejar kamu dan dia melupakan istrinya. Dan kamu tahu siapa istrinya? Saya istri Mas Hendrawan. Jadi kamu itu istrinya Mas Hendrawan? Udah deh, mending sekarang kalian pergi. Kalian gak usah cari Mas Hendrawan karena dia udah meninggal. Meninggal? Udah, sana mending kalian pergi deh. Ya udah nak, sekarang kita pulang aja. Sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan lagi di sini. Udah cepetan. Iya Vin, kamu kenapa ngajak ketemu aku di sini? Aku mau curhat, Mas. Curhat, masalah apa? Mas Hendrawan. Hendrawan, sebentar deh, Hendrawan mantan kamu kan? Iya. Kenapa deh? Dulu kan dia ngebet banget nikah sama aku. Tapi sekarang dia udah meninggal. Hendrawan meninggal? Kenapa? Ya aku nggak tahu. Tapi aku rasa aku udah diguna-guna deh sama Mas Hendrawan. Sekarang aku jadi bingung, gimana aku mau sembuh kalau Mas Hendrawan aja udah meninggal. Gini aja deh, Vin. Lebih baik sekarang itu kamu yakin aja, kamu yakin kalau kamu itu pasti bisa sembuh, ya. Dan yang penting sekarang itu kamu percaya sama Allah. Iya Mas, gak tau deh. Kalau aku cerita sama kamu tuh rasanya aku jadi lega aja gitu.
Udah datang makanannya? Udah. Minum juga ya? Iya. Selamat makan. Gimana? Makan? Kok aku ada di sini? Mas. Mas. Bangun, Mas. Kenapa? Apa yang kamu lakuin ke aku? Enggak, Vina, gini. Semalam kita terlalu dekat. Aku kira kamu laki-laki baik, Mas. Kamu renggut semuanya dari aku. Enggak. Jahat kamu, Vin, Mas. dengerin aku, Vin. Aku minta maaf, Vin. Positif. Aduh, aku harus gimana dong? Kalau ibu sama bapak tahu, bisa marah aku ambil di luar nikah. Vina, kamu nggak apa-apa di dalam? Iya nggak apa-apa, Bu. Mas Wahyu kemana sih? Kok nggak bisa dihubungi? Mau cari siapa, Neng? Orang yang tinggal di sini kemana ya, Bu? Saya yang punya kontrakannya, Neng. Wahyu udah pindah, Neng, keluar kota. Pindah? Iya, Neng. Ya gimana mau tenang? Kalau ibu sama bapak tahu aku hamil, gimana? Terus, apalagi mereka tahu kalau Mas Wahyu kabur. Vin, kamu harus tenangin diri dulu. Aduh, aku tuh udah nggak tahu lagi dia harus gimana. Semua jalan tuh berasa buntu. Bagaimanapun juga, mereka harus tahu soal ini. Mereka itu keluarga kamu. Mereka yang ngertiin kamu. Aku takut mencoreng nama keluarga aku. Vina, kamu harus yakin semuanya bakal baik-baik aja. Aku rasa kamu nggak seharusnya ngelakuin hal ini. Tapi kayaknya aku emang harus ngelakuin ini. Aku harus... Jangan, Vin. Kamu itu udah berbuat dosa. Jangan kamu tambah-tambahin lagi lah dengan dosa kamu. Ya pokoknya anak ini tuh nggak boleh lahir. Supaya nggak timbulin masalah buat keluarga aku. Vina, kamu jangan jadi pembunuh. Gimana pun juga anak yang di kandungan kamu itu, anak kamu juga. Ya terus gimana caranya aku ngurus anak ini kalau tanpa bapak? Kenapa dia bisa meninggal? Dia perdarahan, Dek, sehingga nyawanya nggak ketolong. Vina, kamu dengar sendiri kan apa yang ibu bilang? Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu itu sahabat terbaik aku, Vina. Harin, kamu tuh emang sahabat aku yang paling baik. Udah ya, kita nggak usah ngelakuin hal buruk segini. Tes swab siapa ini? Hasilnya kok positif? Masya Allah, jangan-jangan Vina hamil dan menyembunyikan semua ini dariku. Apa itu? Coba lihat. Vina! Kamu jelaskan sama Bapak. Apa kamu hamil? Pak, udah Pak, sabar Pak. Istighfar. Diam kamu. Biar Vina yang menjelaskan semua sama Bapak. Bapak tanya lagi sama kamu. Apa kamu hamil? Jawab! Udah Pak, cukup Pak. Pak, jangan keras sama Vina. Apa benar tes pack ini punya kamu? Dasar anak atau diri. Bikin malu orang tua kamu. Pak, Vina emang hamil, Pak. Bapak tanya sama kamu. Siapa bapak bayi ini? Jawab! Mas Wahyu, Pak. Apa? Sekarang kita mesti ketemu Wahyu.
kamu antar Bapak ke rumah Wahyu. Ayo. Pak, Wahyu udah pergi. Dia kabur, nggak tahu kemana, Pak. Apa? Kabur? Karena saya hamil di luar nikah, saya merasa dibuang oleh bapak saya. Tinggal di kampung, rumah kecil. Tapi di sana saya menemukan cinta yang lain. Ini rumah dinas Bapak. Untuk apa kita kesini, Pak? Kamu akan habisi masa kehamilan kamu di sini. Pak, tapi aku nggak bisa jauh dari Vina. Vina nggak mau tinggal di sini. Vina takut, Pak. Apapun yang terjadi sama Vina, kita harusnya selalu ada untuk dia. Udahlah Bu, jangan bantah Bapak. Ayo pergi. Kamu nggak akan bisa bebas dari guna-guna itu, Vina. Kamu udah mati. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Jangan ganggu aku. Kamu harus Vina kalau kamu mau terbebas. Aku nggak mau. Pergi. Itu Ervina. Kamu harus mati. Ayo, terjunkan badanmu. Astagfirullahaladzim. Iya benar itu Ervina. Vina, Vina kamu kenapa? Ada hantu yang mau bunuh aku. Vina. Di sini cuma kita berdua aja, udah nggak ada siapa-siapa lagi. Aku nggak nyangka, Mas, kita bisa ketemu lagi. Makasih ya, tadi udah bantuin aku. Padahal dulu aku pernah nolak kamu. Iya, nggak apa-apa. Aku bener-bener nggak bisa melupakan kamu, Vina. Bertahun-tahun aku mencoba melupakan kamu, tapi aku nggak bisa. Kita ketemu lagi di sini juga karena ridho Allah yang sudah mempertemukan kita kembali. Kamu udah menikah, Mas? Aku belum nikah. Karena aku nggak bisa pindah ke lain hati, Vina. Bu, Vina kemana ya? Kok udah lama nggak kelihatan, Bu? Kabarnya anak ibu hamil ya? Ibu-ibu ini ya, senangnya gosip aja. Asal ibu tahu ya, itu semua fitnah. Aduh Bu, kalau masalah gosip mah di sini cepat nyebar Bu. Tapi emang benar kan Bu? Ibu-ibu ya, senangnya gosip aja. Bu, semua itu fitnah. Vina itu sekarang ada di luar kota. Anak saya memang sekarang lagi hamil. Tapi kan dia sudah menikah di kampung suaminya. Kalau memang bersuami, tunjukkan Bu, di mana suaminya. Jangan diumpetin, iya nggak Bu? Benar, tunjukin tuh Bu. Ibu-ibu ini ya bikin kesel saya ya. Nanti saya tunjukin ya suami anak saya sama ibu-ibu. Biar ibu-ibu nggak gosip lagi. Kenapa Bu? Pagi-pagi udah cemberut gitu? Pak, aku ini udah nggak tahan dengan sindiran ibu-ibu di luaran sana. Sepertinya mereka udah tahu kalau anak kita itu hamil di luar nikah. Makanya itu juga salah ibu, nggak bisa ngedidik anak sendiri. Vina rusak karena kurang didikan. Kok Bapak nyalahin ibu? Pak, kalau saja dulu Bapak bisa menahan emosi terhadap si Endrawan, mungkin saja anak kita tidak dirasuki jin dan tidak hamil di luar nikah. Ini semua gara-gara kamu. Kamu jadi malu ngeliat aib kamu. Sabar, Pak. Semuanya emang salah Vina, Pak. Vina nggak akan ngelawan lagi Bapak. Terserah Bapak mau lakuin apapun. Pak, izinkan saya untuk menikahi Vina. Saya siap menerima Vina apa adanya. Kamu serius mau menikahi Vina? Iya, saya serius. Baik. Bapak dan Ibu akan mengatur waktu pernikahan kalian. Dan secepatnya kalian menikah. Vina lagi hamil, Pak. Nggak mungkin dia menikah dalam keadaan hamil. Ibu harusnya bersyukur ada orang yang mau menikahi Vina. Anggap aja ini cara untuk menutup aib.
Lagi pula orang kampung sini nggak tahu kalau Vina sedang hamil. Mereka akan tinggal di sini sebagai suami istri. Saya terima nikahnya Ervina binti Ridwan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa betul ini rumah Pak Yusuf? Iya betul. Siapa ya? Saya Sarah, istrinya Mas Yusuf. Nggak mungkin. Saya istrinya Mas Yusuf. Apa? Kamu istrinya Mas Yusuf? Dan kamu hamil? Dasar! Kamu tuh cewek murahan ya? Mas Yusuf itu suami aku! Akhirnya kamu datang juga. Dari mana aja kamu, Mas? Ha? Setelah 7 bulan kamu pergi dari rumah, dan di luar kamu punya istri lain, Mas. Tega kamu, Mas, sama aku? Iya Sarah, aku minta maaf. Vina, kamu kenapa? Sakit banget, Mas. Ya udah kita ke rumah sakit deh. Ayo sayang. Lambat. Setelah anak itu lahir, gangguan itu masih datang dalam hidup saya. Tapi suami saya setia mendampingi saya. Tapi saya mengecewakan dia. Ayo terus Mbak Vina. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu siapa? Saya mau masuk. Sarah sadar. Harusnya kamu yang sadar, Mas. Kamu itu udah punya aku, Mas. Istri kamu. Kamu sudah punya istri? Udah punya istri, tapi kamu malah hamilin cewek lain. Anak itu bukan anaknya Mas Yusuf. Ayo Mas, kita pergi aja dari sini, Mas. Apa kamu mau jadi suami dari istri yang hamil bukan anak kamu? Hah? Mas, kamu mikir, Mas. Kamu jangan bodoh, Mas. Ayo Mas, kita pergi aja, Mas. Mas Yusuf. Ayo, Mas. Mas. Udah Vina. Jangan tinggalin aku, Mas. Jangan kerja Vina. Mau apa kamu kemari lagi? Masih belum cukup kamu bikin Vina menderita? Saya minta maaf, Pak. Vina, aku minta maaf. Aku udah bohongin kamu. Kamu sebaiknya pergi dari sini dan lupakan Vina. Pak, saya nggak pernah bisa melupakan Vina. Dan saya nggak pernah bisa melupakan anak itu, Pak. Anak itu bukan anak kamu. Sana pergi sama istri kamu. Saya dengan Sarah sudah selesai urusannya, Pak. Sarah meminta saya untuk bercerai dan saya sudah menceraikan dia. Saya ingin menghabiskan waktu saya dengan Vina dan anak itu, Pak. Harusnya kan Bapak bisa memaafkan Yusuf. Yusuf itu anak yang baik, Pak. Dia mau bertanggung jawab sama Vina, meskipun Vina keadaan hamil, bukan anak dia, anak orang lain. Benda ini harus dibuang. Karena benda ini nggak terbukti bisa nyembuhin kamu, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mari, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Dimulai ritualnya. Dimulai proses ruqyah ini. Ya. Bismillah. Bismillah. Allahu la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah proses ruqyah telah selesai. Mudah-mudahan Bu Vina gak diganggu lagi ya. Mintalah pertolongan hanya pada Allah, karena tidak kekuatan selain Allah. Dan ingat, jangan pernah tinggalkan sholat, maka Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Insya Allah, amin. Amin. Iya, Bu. Makasih, Pak. Terima banyak ya, Pak. Iya, Pak. Iya, sama-sama. Semoga berkah ya, Bu, Pak. Amin. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung ada laki-laki yang mau ya Bu sama si Vina. Mana dia udah hamil duluan lagi. Terus bapaknya si bayi kabur entah kemana. Mana dia sekarang sering kesurupan lagi Bu. Serem ya. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Permisi ya, Bu. Iya. Ya. Vina, aku bangga sekali sama kamu. Bangga kenapa, Mas? Ya kamu bisa aja marah ketika ada orang lain yang ngomongin kamu di belakang kamu, tapi kenyataannya kamu nggak marah. Ya, itu karena aku udah bisa nerima yang Allah kasih buat aku, Mas. Masya Allah, Vina. Aku beruntung sekali punya istri kayak kamu. Mas, yang harusnya lebih merasa beruntung tuh aku punya suami kayak kamu. Bu, kenapa sih kok aku harus dimandiin air garam begini? Vina, ini air garam berguna untuk menghilangkan aura negatif yang ada di tubuh kamu. Vin, Kamu? Beraninya kamu datang ke rumah ini, Mas? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Sebentar, Bu, tapi... Vina nggak mau lagi berhubungan sama kamu, pergi! Saya cuma pengen ngejelasin sama Vina keberadaan saya. Gini, Vin. Aku pergi itu bukan kabur dari kamu. Tapi aku cari kerja ke tempat lain dan tiba-tiba handphone aku hilang. Aku kehilangan kontak kamu karena aku nggak bisa ngubungin kamu, Vin. Vin, jangan bilang kalau itu anak aku, Vin. Tunggu. Jangan berani lagi kamu deketin Vina dan anak itu. Bayi ini emang anak kamu, Mas. Tapi kamu gak berhak buat ngelihatnya. Ya tapi Vin, itu juga anak aku kan. Vin, aku juga berhak untuk meluk anak itu, Vin. Vina, Pergi kamu. Sekarang juga kamu pergi atau kamu mau merasakan pukulan Tante. seperti ini. Oke, Tante. Saya bakalan pergi dari sini. siapa kamu? Hah? Ngapain kamu gendong anak saya? Mau dibawa kemana anak aku? Ini anak saya juga. Pergi kamu sekarang. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Gua akan pernah pergi. Bagaimanapun ini anak gua. Kalau kamu gak mau pergi, aku bakal teriak, Mas. Silakan aja, saya nggak takut. Tolong! Vin, sebentar, Vin. Aku udah gak mau lagi lihat kamu ya. Ya tolong dong, jangan ganggu aku lagi. Vin, dengerin aku dulu, Vin. Dengerin penjelasan aku, Vin, sama kamu, Vin. Aku bener-bener nyesel, Vin, udah ninggalin kamu sama anak aku, Vin. Aku bener-bener nyesel banget, Vin. Aku minta maaf sama kamu. Aku janji, aku bakalan ngelakuin apa aja untuk nebus kesalahan aku sama kamu. Kamu bener-bener nyesel, Mas. Iya, Vin. Aku nyesel. Jadi tolong maafin aku ya. Ya udah, Mas. Aku maafin. Makasih banyak. Makasih banyak. Ya udah, kalau gimana kalau misalkan kamu sekarang pulang sama aku? Aku anterin, ya. Kita lewat sana ya. Mas Yusuf, Mas, dengerin dulu aku, Mas. Aku bisa ngejelasin, Mas.
Vin, kamu nggak apa-apa, Vin? Jangan. Aku emang pantas. Kamu udah selingkuhin aku, Vina. Sakit hati aku, Vina. Ada apa ini? Vina, kenapa kamu masih berhubungan sama laki-laki itu? Aku nggak selingkuh, Mas, Bu. Tadi aku nggak sengaja ketemu Mas Wahyu di jalan. Oh iya, Tante, yang diomongin sama Vina benar. Dan yang perlu Tante sama Mas tahu, Vina itu sebenarnya cinta sama saya. Lagi pula juga itu anak saya. Oke. Kalau itu mau kamu, aku biarin kamu sama laki-laki itu. Dan aku akan ceraiin kamu, Vina. Mas, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Aku udah nggak ada apa-apa sama Mas Wahyu, Mas. Jangan ceraiin aku, Mas. Ternyata pernikahan kita salah. Aku salah udah ceraiin mantan istri aku demi kamu. Mas Yusuf. Biarin aja dia pergi, udah gitu kamu bisa langsung nikah sama aku. Pergi kamu. Aku udah gak sudi ya lihat kamu. Pergi nggak? Pergi, Mas. Aku bilang pergi. Oh begitu. Roy, mereka di sini. Masya Allah, Ibu sama Bapak dari tadi cari-cariin kamu. Ibu, Bapak, tolong bawa Vina pergi dari sini. Terima kasih ya Kak Roy. Kak Evan. Hati-hati. Permisi. Kau di Roy. Jadi mereka di sini. Iya, Evan. Rin, aku bingung. Aku udah salah pilih jalan hidup. Mungkin kamu sekarang lagi terpuruk. Tapi suatu hari nanti, kamu pasti bahagia menemukan lelaki yang lebih baik lagi. Rin, makasih banyak ya. Kamu tuh emang sahabat yang paling bisa ngertiin aku. Oh iya, Vin. Kamu masih diganggu sama jin? Masih. Kalau boleh aku kasih saran, sebaiknya kamu menyekar di kuburan almarhum Hendrawan. Mungkin dengan cara begitu, guna-guna dari Hendrawan bisa terlepas dari hidup kamu. Dan karma kamu pun akan segera berlalu. Ngapain kamu ke kuburan suami saya? Saya mau minta maaf, Mbak. Tentang masa lalu saya dengan Mas Hendrawan. Semuanya udah terlambat, Mbak. Mbak, gak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Harusnya Mbak bisa memaafkan Ervina karena dia udah ikhlas untuk meminta maaf. Duh, saya benar-benar minta maaf atas perlakuan saya sama Mas Hendrawan. Saya juga minta maaf ya, Vina. Karena udah perlakukan kamu kasar. Dari